Permaisuri pemburu darah perjaka. Kerajaan Amarta dipimpin seorang raja yang bernama Raja Arka. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan kuat. Seluruh rakyat menghormatinya, dan para bangsawan mengagumi kepemimpinannya. Namun, di balik kehidupan kerajaan yang tampak sempurna, tersembunyi sosok lain yang memainkan peran penting, Ratu Aruna, istri Raja Arka. Ratu Aruna, di mata publik, adalah permaisuri yang anggun, setia, dan penuh kasih sayang. Ia selalu mendampingi Raja Arka di setiap acara kerajaan, tersenyum dengan penuh ketulusan, seolah-olah tiada ambisi selain menjadi pendukung setia suaminya. Namun, di balik wajah lembut dan tatapan yang teduh, tersimpan ambisi yang berbahaya. Aruna tumbuh dalam keluarga bangsawan yang kuat, di mana kekuasaan dan dominasi adalah segalanya. Sejak kecil, ia terbiasa dengan permainan politik dan taktik licik untuk mempertahankan posisi keluarga. Ketika menikahi Raja Arka, ia awalnya terpesona oleh kekuasaan sang raja, tetapi seiring berjalannya waktu, ambisinya untuk memerintah sendiri mulai tumbuh. Ratu Aruna tidak puas hanya menjadi bayangan Raja Arka. Ia ingin menjadi penguasa yang sejati. Ratu Aruna adalah perempuan cerdas dan pandai membaca situasi. Ia memahami bahwa untuk mencapai tujuannya, ia tidak bisa bertindak terbuka. Sebaliknya, ia harus menggunakan kelicikannya untuk menjatuhkan Raja Arka secara perlahan. Ia membentuk jaringan rahasia di dalam istana, terdiri dari pelayan-pelayan setia yang ia peralat untuk menyampaikan informasi penting. Di hadapan Raja Arka, Aruna menunjukkan sikap yang sempurna. Ia bersikap penuh kasih, merawat sang raja dengan kehangatan dan perhatian yang seolah tulus. Tetapi, di balik sikap manis itu, ia sering menanamkan keraguan di hati raja, membuat Raja Arka mulai meragukan orang-orang di sekitarnya, termasuk para penasihatnya yang setia. Salah satu taktik licik Ratu Aruna adalah dengan menghasut perpecahan di antara para bangsawan. Ia menebarkan fitnah halus, mengadu domba antara faksi-faksi di dalam istana, sehingga mereka tidak pernah bersatu. Jika ada bangsawan yang terlalu dekat dengan Raja Arka atau mencoba menentang kekuasaannya, Aruna akan menyingkirkan mereka dengan cara halus, baik melalui skandal yang ia rekayasa, atau dengan menjebak mereka dalam konspirasi yang ia ciptakan. Suatu hari, Ratu Aruna duduk di balkon istana, memandangi hamparan luas kerajaan Amarta yang dipimpin oleh suaminya. Di balik pandangan lembutnya, pikiran licik berputar. Ambisinya untuk menjadi penguasa tunggal semakin mendesak. Raja Arka, yang bijaksana dan disegani, selama ini berdiri di antara dirinya dan tahta. Namun, Ratu Aruna tahu bahwa untuk merebut kekuasaan, ia harus menyingkirkan suaminya tanpa menimbulkan kecurigaan. Rencana liciknya dimulai dengan perjalanan diam-diam ke pinggiran kerajaan, di mana tinggal seorang dukun tua yang dikenal menguasai racun halus. Racun ini tidak membunuh secara langsung, melainkan menyebabkan tubuh korbannya perlahan-lahan melemah, hingga kematian datang seperti penyakit alami. Racun ini bekerja lambat, kata dukun itu sambil menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Raja akan terlihat seperti jatuh sakit biasa, dan tiada yang akan mencurigai permainanmu. Dengan senyuman tipis, Ratu Aruna menerima racun itu, menyiapkan rencana selanjutnya. Kembali ke istana, ia melanjutkan perannya sebagai istri setia. Setiap malam, ia merawat Raja Arka dengan penuh perhatian, tetapi di balik tindakan lembutnya, ada maksud tersembunyi. Aruna mulai mencampurkan racun itu ke dalam minuman harian Raja, sedikit demi sedikit. Raja Arka yang kuat dan penuh vitalitas perlahan-lahan mulai merasa lelah dan sakit. Awalnya, Raja hanya merasakan keletihan biasa. Mungkin ini karena usia, kata Raja Arka sambil tertawa kecil. Namun, semakin hari, tubuhnya mulai melemah. Ia sering batuk, kehilangan nafsu makan, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Tabib kerajaan dipanggil, namun tak ada yang bisa menemukan penyebab pasti dari sakit yang menimpa sang raja. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Raja Arka menderita penyakit aneh yang perlahan-lahan merenggut kesehatannya. Sementara itu, Ratu Aruna terus memainkan perannya sebagai istri yang berduka atas kondisi suaminya. Di hadapan rakyat dan bangsawan, ia menangis dan berdoa demi kesembuhan Raja Arka, membuat semua orang percaya bahwa ia sangat mencintai sang raja. Namun, setiap kali ia merawat suaminya, di matanya tersirat kesenangan licik, karena ia tahu bahwa tak lama lagi, rencana ambisinya akan berhasil. Bulan demi bulan berlalu, dan kondisi Raja Arka semakin memburuk.
Ia tak lagi mampu memimpin rapat kerajaan dan mulai menyerahkan tanggung jawabnya kepada Ratu Aruna. "Aku percaya padamu, Aruna," katanya dengan suara lemah. "Jaga kerajaan ini dengan baik." "Tenang saja, Yang Mulia," jawab Aruna lembut, sambil menahan senyum kemenangan di bibirnya. "Aku akan melakukan apa yang terbaik untuk Amarta." Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, Raja Arka tak mampu lagi melawan. Dalam tidurnya, napasnya melemah dan akhirnya berhenti sama sekali. Ratu Aruna yang duduk di samping ranjang suaminya, mengamati dengan tenang saat kehidupan Raja Arka memudar. Wajahnya tampak berduka, namun dalam hatinya, ia merasakan kemenangan. Tidak ada darah, tidak ada perlawanan, hanya sebuah kematian yang tampak alami akibat penyakit misterius. Setelah kabar kematian Raja Arka tersiar ke seluruh penjuru kerajaan Amarta, suasana wilayah kerajaan berubah menjadi muram dan penuh duka. Sang raja yang selama ini dikenal bijaksana, adil, dan penuh kasih pada rakyatnya telah berpulang. Hari-hari yang biasanya dipenuhi dengan aktivitas istana yang meriah kini dipenuhi isak tangis, tidak hanya di kalangan bangsawan, tetapi juga rakyat biasa. Di dalam istana, suasana duka menyelimuti setiap sudut. Para pelayan yang setia melayani Raja Arka terlihat pucat dan terisak, tidak percaya bahwa tuan mereka yang begitu perkasa telah tiada. Setiap lorong dipenuhi kesunyian, hanya dipecahkan oleh bisikan pelan yang bertanya-tanya bagaimana bisa raja yang selama ini sehat dan penuh vitalitas tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam waktu yang begitu singkat. Para bangsawan yang dulu sering menghadiri pertemuan dengan Raja Arka pun berduka. Mereka mengenang bagaimana raja sering memberi nasihat dengan bijak, bagaimana ia memimpin kerajaan dengan tangan kuat namun lembut, memastikan semua keputusan yang diambil selalu berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Beberapa dari mereka bahkan tak kuasa menahan air mata ketika melihat tubuh Raja Arka terbujur kaku di balairung istana, dipersiapkan untuk upacara pemakaman kerajaan. Di luar istana, duka yang lebih besar terasa di antara rakyat jelata. Kematian Raja Arka bagaikan kehilangan seorang ayah bagi seluruh kerajaan. Di pasar-pasar, para pedagang berbicara dengan suara rendah, beberapa di antara mereka bahkan menutup lapak sebagai tanda penghormatan. Di desa-desa, tangis para ibu terdengar, mengingat bahwa raja telah memberikan keamanan dan kedamaian di tanah mereka selama bertahun-tahun. Raja Arka bukan hanya seorang pemimpin, tetapi pelindung yang memastikan semua orang mendapatkan bagian mereka dari kemakmuran kerajaan. Prosesi pemakaman direncanakan dengan sangat megah. Para rakyat dari seluruh penjuru negeri datang berbondong-bondong ke ibu kota untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Jalanan utama yang mengarah ke istana dipenuhi dengan warga yang membawa bunga dan lilin, sebagai tanda kesedihan dan penghormatan. Tangis dan doa-doa terus mengalir saat tubuh Raja Arka dibawa menuju peristirahatan terakhirnya di kompleks pemakaman kerajaan. Ratu Aruna, yang kini menjadi pusat perhatian, berdiri di samping peti jenazah suaminya dengan wajah penuh kesedihan. Ia mengenakan jubah hitam yang elegan, dan air matanya mengalir dengan anggun di pipinya. Di hadapan rakyat, ia tampak hancur hati, namun di dalam hatinya, ia menyembunyikan perasaan kemenangan yang mendalam. Setiap tatapan penuh simpati yang ia terima dari para bangsawan dan rakyat hanya memperkuat posisinya sebagai permaisuri yang setia dan berduka. Raja Arka adalah pemimpin yang agung, kata Ratu Aruna dengan suara gemetar saat memberikan pidato di hadapan rakyat. Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi kita semua. Namun, demi kehormatan dan kebaikan kerajaan ini, aku bersumpah akan melanjutkan perjuangannya, menjaga keamanan dan kemakmuran Amarta. Pidato Ratu Aruna diterima dengan tepuk tangan dan tangisan. Rakyat percaya bahwa meskipun raja mereka telah pergi, kerajaan akan tetap kokoh di bawah kepemimpinan permaisuri yang mereka anggap sebagai penerus nilai-nilai Raja Arka. Setelah kematian Raja Arka, suasana di kerajaan Amarta mulai berubah. Duka yang mendalam masih terasa di seluruh penjuru negeri, tetapi di balik kesedihan itu, bisikan-bisikan politik mulai menggema di kalangan bangsawan. Ketidakstabilan mulai merayap, dan kerajaan yang dulu dipimpin dengan tangan kokoh kini mulai terpecah. Ratu Aruna, dengan kecerdasannya yang licik, tahu bahwa kematian Raja Arka membuka peluang bagi dirinya untuk meraih kekuasaan penuh. Namun, ia juga menyadari bahwa dukungan penuh dari para bangsawan adalah kunci untuk mempertahankan kendalinya. Beberapa bangsawan yang terkesan dengan sikap duka Ratu Aruna dan keyakinan bahwa ia akan melanjutkan warisan suaminya, mendukungnya tanpa ragu. Mereka melihatnya sebagai satu-satunya pewaris sah yang layak melanjutkan kepemimpinan Raja Arka.
Ratu Aruna memiliki kebijaksanaan yang diwariskan oleh Raja Arka. Dengan bimbingannya, Amarta akan tetap kuat, kata salah satu bangsawan terkemuka dalam sebuah pertemuan istana. Namun, tidak semua bangsawan yakin dengan keabsahan dan ketulusan Ratu Aruna. Sejumlah bangsawan mencurigai bahwa kematian sang raja terlalu mendadak, dan penyakit yang dideritanya terlalu aneh untuk dianggap alami. Sesuatu yang janggal terjadi di sini, bisik seorang bangsawan senior, Lord Farja, kepada sekutunya. Aku tak percaya kematian Raja Arka hanya karena penyakit biasa. Ada sesuatu yang tidak benar. Lord Farja, bersama beberapa bangsawan lain, mulai merencanakan pemberontakan diam-diam. Mereka ingin menggulingkan Ratu Aruna sebelum ambisinya semakin kuat dan mengendalikan seluruh kerajaan. Namun, pemberontakan ini bukanlah hal yang mudah. Ratu Aruna memiliki pengaruh besar, dan mereka tahu bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Di sisi lain, Ratu Aruna yang menyadari bahwa beberapa bangsawan mulai meragukannya, memainkan perannya dengan sempurna sebagai janda yang berduka. Ia sering terlihat berdoa di depan makam Raja Arka, berlutut dengan wajah penuh kepedihan. Tangisannya terlihat tulus, dan ia berbicara dengan nada lembut kepada semua yang datang melayat, seolah-olah sangat kehilangan suaminya. Aku sangat merindukan Arka, bisiknya pada setiap bangsawan yang datang. Aku hanya ingin melanjutkan apa yang telah ia mulai untuk kesejahteraan Amarta. Belasungkawa palsu ini berhasil menenangkan banyak orang, termasuk sebagian besar rakyat. Mereka percaya bahwa Ratu Aruna benar-benar hancur atas kematian Raja Arka, dan mereka bersimpati pada penderitaannya. Namun, para bangsawan yang mencurigainya tetap waspada. Di balik air mata palsunya, mereka merasakan kekejaman yang terselubung. Untuk mempertahankan kendali, Ratu Aruna memutuskan untuk lebih mendekatkan diri dengan bangsawan-bangsawan yang setia padanya. Ia mengadakan jamuan dan pertemuan khusus, memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan perhatian. Ia juga menjanjikan lebih banyak wewenang dan keuntungan kepada para bangsawan yang mendukungnya. Di balik layar, Ratu Aruna juga mulai menyusun strategi untuk menyingkirkan para pemberontak yang mencurigainya. Ia memerintahkan para mata-mata istana untuk mengawasi gerak-gerik bangsawan yang dianggap berbahaya, khususnya Lord Farja dan pengikutnya. Sementara itu, ketegangan di istana semakin meningkat. Faksi-faksi yang mendukung dan menentang Ratu Aruna mulai terbentuk. Meskipun belum ada pemberontakan terbuka, suasana di istana semakin panas. Setiap tatapan penuh kecurigaan, setiap pertemuan diwarnai dengan ketegangan yang tak terucapkan. Tak hanya antar pejabat istana, Pangeran Gora, saudara tiri raja pun melihat peluang emas untuk merebut tahta kerajaan Amarta. Dengan cerdik, ia mulai merencanakan langkah untuk memposisikan dirinya sebagai pewaris sah kerajaan. Raja Arka tidak memiliki keturunan langsung, dan ini memberikan Pangeran Gora celah untuk mengklaim haknya. Ia memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk menggeser Ratu Aruna dari puncak kekuasaan. Pangeran Gora merupakan pria yang ambisius dan tidak mudah dikendalikan. Meskipun selama hidup Raja Arka ia tidak pernah menonjolkan ambisinya, dalam hati Pangeran Gora selalu merasa bahwa dirinya lebih layak untuk memimpin Amarta. Ketika kabar kematian Raja sampai padanya, ia segera menyadari bahwa ada peluang untuk menggantikan saudaranya, terutama karena Ratu Aruna hanyalah permaisuri yang tidak memiliki darah kerajaan. Dalam beberapa minggu setelah kematian Raja Arka, Pangeran Gora mulai mendekati para bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinan Ratu Aruna. Banyak di antara mereka sudah mencurigai Ratu atas kematian Raja dan khawatir dengan ambisinya yang semakin jelas. Bangsawan-bangsawan yang meragukan kesetiaan dan moralitas Ratu Aruna dengan cepat berpindah ke kubu Pangeran Gora, berharap ia dapat memulihkan kestabilan kerajaan yang kini goyah. Pangeran Gora mulai dengan mengumpulkan sekutu dari kalangan bangsawan yang merasa bahwa mereka terpinggirkan oleh pengaruh kuat Ratu Aruna. Ia juga dengan hati-hati mendekati tentara kerajaan yang mulai ragu siapa yang seharusnya mereka patuhi, ratu atau pewaris darah kerajaan yang lebih sah. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, Pangeran Gora dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa ia adalah pewaris sah tahta karena garis darahnya yang langsung terhubung dengan keluarga kerajaan. Ratu Aruna hanya permaisuri, seorang yang tidak memiliki darah kerajaan dalam nadinya, kata Pangeran Gora dalam pertemuan para bangsawan yang mendukungnya. Amarta membutuhkan pemimpin sejati, seorang yang memahami warisan dan nilai-nilai kerajaan kita, dan bukan seseorang yang hanya memiliki ambisi untuk berkuasa. Dukungan terhadap Pangeran Gora mulai tumbuh.
Para bangsawan yang tidak setuju dengan kebijakan Ratu Aruna diam-diam berpihak pada Pangeran Gora, berencana untuk menggulingkan Ratu dari singgasana. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa kematian Raja Arka adalah hasil dari pengkhianatan di dalam istana, semakin melemahkan kepercayaan rakyat terhadap Ratu Aruna. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Pangeran Gora secara terbuka mendeklarasikan dirinya sebagai raja yang sah di hadapan para bangsawan yang mendukungnya. Dengan kematian saudaraku yang tercinta, aku, Pangeran Gora, satu-satunya pewaris yang sah, berhak memimpin Amarta dan memastikan perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Deklarasi ini membuat suasana di kerajaan semakin tegang. Para bangsawan yang setia pada Ratu Aruna segera menentang klaim ini, sementara pihak yang mendukung Pangeran Gora bersiap untuk menghadapi perlawanan. Desakan dari pihak oposisi semakin kuat, dan pemberontakan terbuka tampak semakin tak terelakkan. Menyadari bahwa kekuasaannya berada di ujung tanduk, Ratu Aruna memanggil penasihat kepercayaannya, seorang pria tua bijaksana bernama Ki Sempana. Di balik kecerdasan dan kelembutannya, Ki Sempana dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mistis. Di tengah malam yang gelap, di dalam ruang pribadi sang ratu, percakapan rahasia dimulai. Ratu Aruna duduk di singgasananya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ki Sempana, Pangeran Gora semakin berani. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai pewaris sah tahta, dan para bangsawan mulai terpecah. Jika hal ini dibiarkan, aku akan kehilangan segalanya. Apa yang harus kulakukan? Ki Sempana menundukkan kepala, berpikir sejenak sebelum angkat bicara. Ratu, dalam situasi seperti ini, kekuatan biasa tak akan cukup untuk mengatasi Pangeran Gora. Ia memiliki dukungan dari bangsawan yang kuat, dan rakyat mulai meragukan legitimasi kepemimpinan Paduka. Namun, ada jalan lain, sebuah kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia, yang dapat Paduka manfaatkan. Ratu Aruna mengerutkan dahi, penasaran dengan apa yang dimaksud oleh penasihatnya. Jalan apa yang kau maksud, Ki Sempana? Aku tidak akan membiarkan kerajaan ini jatuh ke tangan Gora, apapun yang terjadi. Ki Sempana mendekat, suaranya menjadi lebih pelan, seolah-olah khawatir akan didengar oleh orang lain. Di hutan keramat di sebelah barat kerajaan, tinggal bangsa lelembut, makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka adalah penjaga hutan itu sejak zaman kuno, dan mereka jarang berurusan dengan manusia. Namun, jika Paduka berhasil bersekutu dengan mereka, kekuatan mereka akan menjadi milik Paduka. Dengan bantuan mereka, semua di kerajaan ini, baik bangsawan, tentara, maupun rakyat jelata, akan tunduk di bawah perintah Paduka. Mata Ratu Aruna bersinar mendengar saran itu. Bangsa lelembut, bagaimana aku bisa bersekutu dengan mereka? Apakah mereka bisa dipercaya? Ki Sempana mengangguk pelan. Lelembut adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, tetapi mereka menghormati perjanjian yang dibuat. Paduka harus menunjukkan tekad kuat dan bersedia memberikan sesuatu yang berharga sebagai imbalan. Mereka tidak membantu manusia tanpa alasan. Namun, jika Paduka berhasil menyegel perjanjian dengan mereka, kekuasaan Paduka akan menjadi tak terbendung. Ratu Aruna termenung sejenak, pikirannya berputar antara ketakutan dan ambisi. Ia tahu bahwa meminta bantuan bangsa lelembut bukan tanpa risiko, tetapi ancaman dari Pangeran Gora membuatnya semakin terdesak. Kekuasaan adalah hal yang paling berharga baginya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, bahkan saudara tiri mendiang suaminya. Apa yang harus kuberikan sebagai imbalan kepada mereka? Tanya Ratu Aruna, suaranya sedikit bergetar. Ki Sempana menatap Ratu dengan penuh keyakinan. Bangsa lelembut haus akan kekuatan manusia. Mereka sering meminta nyawa atau jiwa sebagai persembahan. Namun, untuk Paduka, mereka mungkin akan meminta sesuatu yang lebih personal. Tapi ingatlah, Ratu, kekuasaan yang mereka tawarkan tak tertandingi. Ratu Aruna menghela napas panjang, tetapi senyumnya perlahan mengembang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, Ki Sempana, aku akan pergi ke hutan keramat dan membuat perjanjian dengan bangsa lelembut. Jika mereka mampu memberiku kekuatan untuk menundukkan Pangeran Gora dan para bangsawan pemberontak, aku siap memberikan apapun yang mereka inginkan. Ki Sempana mengangguk puas, merasa telah berhasil meyakinkan Ratu. Paduka membuat keputusan yang bijak. Hutan keramat tidak boleh dianggap remeh, tetapi Paduka sudah mengetahui risiko dan imbalannya. Pergilah dengan tekad yang kuat, dan bangsa lelembut akan menghormati perjanjian yang dibuat.
Saya akan mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan Paduka. Dengan itu, keputusan Ratu Aruna sudah bulat. Dalam beberapa hari, ia akan pergi ke hutan keramat. Jika ia berhasil, tak ada satupun di kerajaan Amarta yang berani menentangnya. Namun, apa yang akan ia korbankan dalam proses itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Malam itu, bulan sabit tampak samar di langit. Ratu Aruna, mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, berjalan diam-diam melewati lorong-lorong istana yang gelap, hanya ditemani oleh Ki Sempana, penasihat kepercayaannya. Tak ada yang tahu bahwa sang ratu akan pergi ke tempat yang tak seorang pun berani mendekat, hutan keramat di barat kerajaan. Mereka berdua berjalan dengan penuh kehati-hatian, keluar dari istana melalui gerbang rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Setelah beberapa jam perjalanan melintasi pepohonan yang semakin rapat dan udara yang semakin dingin, mereka tiba di pinggir hutan keramat. Suasana hutan begitu sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dihembus angin yang terdengar. Ki Sempana memimpin jalan, sementara Ratu Aruna berjalan di belakangnya dengan langkah hati-hati, napasnya sedikit berat karena ketegangan yang menyelimuti hatinya. Ini adalah tempatnya, Ratu, bisik Ki Sempana saat mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tampak seakan menatap mereka. Di tengah tanah lapang itu terdapat sebuah batu besar, tempat di mana bangsa lelembut dikatakan tinggal dan menunggu siapapun yang berani memanggil mereka. Ratu Aruna menatap batu besar itu dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penuh ambisi. Ia ingin memastikan bahwa tahta kerajaan Amarta tetap menjadi miliknya, dan untuk itu, ia siap melakukan apapun. Ki Sempana melangkah maju, mendekati batu besar tersebut, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Mantra itu memanggil bangsa lelembut, makhluk gaib yang telah lama bersemayam di dalam hutan keramat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, dan angin dingin berhembus kencang. Tak lama, dari balik kegelapan, sosok-sosok berwujud bayangan mulai muncul, mengitari batu besar tersebut. Salah satu sosok besar dengan mata merah menyala mendekat, memperhatikan Ratu Aruna dengan tatapan tajam. Suaranya terdengar serak dan menggetarkan bumi, siapa yang berani memanggil kami di tempat ini? Ratu Aruna, meski hatinya berdebar kencang, melangkah maju. Aku, Ratu Aruna dari Kerajaan Amarta. Aku datang untuk meminta bantuanmu, wahai bangsa lembut. Aku ingin mempertahankan kerajaanku dari ancaman pengkhianat. Jika kalian membantuku, aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Sosok lelembut itu tertawa rendah, suaranya menggema di seluruh hutan. Bantuan kami tidak murah, manusia. Jika kau menginginkan kekuasaan, kau harus bersedia memberikan sesuatu yang sangat berharga. Ki Sempana melangkah maju dan berbicara dengan penuh kehati-hatian, wahai bangsa lelembut, Ratu Aruna bersedia memberikan apapun sebagai imbalan atas kekuatan kalian. Katakanlah syaratnya. Lelaki bayangan itu mendekat ke arah Ratu, napasnya seperti racun yang menghembuskan rasa takut. Setiap purnama, kau harus bersetubuh dengan perjaka yang belum ternoda. Energi dari hubungan itu akan membuatmu semakin kuat dan memperkuat pengaruhmu atas kerajaan. Namun, bukan itu saja. Setelah kau bersetubuh, kau harus mengorbankan darah perjaka itu kepada kami sebagai bentuk persembahan. Darah perjaka itu akan membuat kami semakin kuat, dan kekuatanmu akan tumbuh tak terbatas. Apakah kau bersedia, Ratu Aruna? Ratu Aruna terdiam sejenak, memikirkan tawaran yang tak terbayangkan itu. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat tinggi, tapi ambisinya untuk mempertahankan kekuasaan lebih besar daripada ketakutannya akan konsekuensi. Tatapannya berpaling ke arah Ki Sempana, mencari kepastian. Ki Sempana mengangguk pelan. Paduka, ini adalah jalan untuk mempertahankan tahta. Dengan bantuan bangsa lelembut, tak ada satupun yang bisa menentangmu, bahkan Pangeran Gora sekalipun. Tahta kerajaan Amarta akan tetap menjadi milik Paduka selama yang Paduka inginkan. Setelah mendengar kata-kata penasehatnya, Ratu Aruna akhirnya mantap mengambil keputusan. Ia mengangkat wajahnya, menatap sosok lelembut itu. Aku setuju dengan syaratmu. Aku akan bersetubuh dengan perjaka setiap purnama dan memberikan darah perjaka itu sebagai persembahan. Berikan aku kekuatan untuk menundukkan semua yang menentangku. Sosok lelembut tersenyum dengan seram. Bagus, mulai malam ini, kekuatan kami akan menjadi bagian dari dirimu. Dan ingat, jangan pernah mengingkari perjanjian ini, atau kau akan menanggung akibat yang mengerikan. Dengan kesepakatan yang sudah dibuat, angin yang tadi kencang mulai mereda.
Bayangan-bayangan lelembut perlahan menghilang, meninggalkan Ratu Aruna dan Ki Sempana di tanah lapang yang sunyi. Setelah perjanjian dengan bangsa lelembut, perubahan besar terjadi di kerajaan Amarta. Kekuatan gelap yang kini berada di bawah kendali Ratu Aruna mulai merasuk ke dalam setiap sudut kerajaan. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tetapi semua merasakan adanya kekuatan mengerikan yang melingkupi sang ratu. Dengan cepat, Ratu Aruna mengambil alih pemerintahan. Para bangsawan yang sebelumnya mendukung Pangeran Gora kini merasakan ketakutan yang tak terucapkan. Mereka yang sempat berkhianat atau menentangnya, perlahan-lahan kehilangan keberanian mereka. Ratu Aruna tak perlu mengucapkan ancaman, cukuplah tatapan matanya yang dingin dan tajam untuk membuat para penentangnya bertekuk lutut. Setiap kali Ratu Aruna memasuki ruang pertemuan kerajaan, para bangsawan tunduk tanpa suara. Tak ada yang berani menatap matanya, bahkan para panglima yang sebelumnya terkenal tegas dan berani pun tak sanggup mengangkat wajah mereka saat berhadapan dengannya. Aura gelap yang menyelimuti ratu membuat siapapun yang ada di dekatnya merasa tertindas oleh kekuatan tak kasat mata yang membebani dada mereka. Sementara itu, Pangeran Gora, yang sempat mencoba merebut tahta, kini berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia memiliki dukungan kuat dari sebagian bangsawan, satu demi satu mereka mulai meninggalkannya, terpesona atau ketakutan oleh kekuatan baru yang dimiliki Ratu Aruna. Bahkan para pendukungnya sendiri mulai ragu-ragu untuk melanjutkan perlawanan. Pangeran Gora merasakan sesuatu yang aneh setiap kali ia melihat Ratu Aruna. Dahulu, ia bisa dengan mudah menantangnya di depan umum, namun sekarang keberaniannya seolah menguap begitu saja setiap kali Ratu hadir. Ada perasaan mencekam yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seakan-akan ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya untuk tunduk dan patuh. Ia merasa terperangkap dalam kekuasaan yang tak bisa dilawan. Suatu hari, saat Ratu Aruna memimpin rapat kerajaan di aula besar, Pangeran Gora hadir bersama beberapa bangsawan yang tersisa dalam kubunya. Ia duduk di barisan belakang, tak berani mengajukan diri untuk berbicara. Matanya tertunduk, dan tangannya gemetar. Ketika Ratu Aruna berdiri di hadapan mereka, memberikan arahan dengan suara tegas namun tenang, tak ada satupun yang berani menyela atau menunjukkan penentangan. Seluruh kerajaan telah jatuh di bawah kendali sang ratu, dan siapapun yang mencoba menantangnya akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Dengan ketakutan yang semakin mengakar dalam hati setiap orang, tak ada lagi yang berani melawan. Ratu Aruna kini memegang kekuasaan mutlak, dan seluruh kerajaan Amarta tunduk di bawah kekuasaannya. Ratu Aruna, meskipun telah menguasai seluruh kerajaan Amarta, merasa bahwa ancaman dari Pangeran Gora masih ada. Meski kekuatan gelap yang ia miliki telah membuat semua tunduk, termasuk Gora, ambisinya tidak hanya berhenti pada pengendalian. Ia tidak bisa membiarkan sedikit pun potensi ancaman hidup. Maka, ia memutuskan untuk menyingkirkan Pangeran Gora dan semua pejabat yang pernah bersekutu dengannya. Di malam yang sunyi, Ratu Aruna memanggil penasihat kepercayaannya. Mereka berdua berdiskusi dengan bisikan lirik, membicarakan rencana untuk menghabisi Gora. Sang penasihat, dengan wajah dingin, memberikan saran agar Ratu Aruna melakukan langkah cepat dan tegas, menghabisi seluruh pengkhianat sekaligus. Tak boleh ada yang selamat. Kita tak perlu menunggu. Kekuatanmu kini tak tertandingi, Yang Mulia, ucap penasihat itu dengan suara lembut namun mematikan. Habisi Pangeran Gora beserta semua pengikutnya. Kita tak akan memberi mereka kesempatan untuk merencanakan pemberontakan di kemudian hari. Ratu Aruna mengangguk, matanya memancarkan kilatan keganasan. Ia tahu ini bukan soal sekadar kekuasaan, ini tentang menghapus segala ancaman yang tersisa. Dengan keputusan bulat, Ratu Aruna memerintahkan serangan malam itu juga. Pasukan elit yang setia kepadanya dikerahkan, dengan tugas khusus, membunuh Pangeran Gora dan semua pejabat yang bersekutu dengannya. Malam itu, di istana yang senyap, Pangeran Gora sedang merenung di ruang pribadinya. Ia masih terbelenggu oleh rasa takut yang tak mampu ia jelaskan. Meskipun mengetahui kekuatan Ratu Aruna yang mengerikan, ada bagian dari dirinya yang masih ingin melawan. Namun, sebelum rencana apapun bisa direncanakan, sekelompok prajurit elit dengan pakaian hitam mengendap-endap masuk ke dalam kediamannya. Dalam hitungan detik, mereka menerobos pintu kamar Gora, menghunuskan pedang ke jantungnya sebelum ia sempat mengeluarkan sepatah kata. Darah Pangeran Gora mengalir deras, membasahi lantai. Matanya terbuka lebar dalam keterkejutan, dan hidupnya berakhir di sana, dengan keheningan yang mendalam. Tak berhenti di sana, malam itu juga,
seluruh pejabat yang diketahui pernah mendukung Gora dihancurkan satu persatu. Pasukan Ratu Aruna tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri atau memohon ampun. Di ruang pertemuan, di rumah-rumah mereka, bahkan di kamar tidur mereka, satu demi satu nyawa para pengkhianat diambil tanpa belas kasih. Dalam waktu semalam, semua lawan politik Ratu Aruna telah lenyap. Kerajaan Amarta kini bersih dari segala ancaman, dan sang ratu berdiri sebagai penguasa mutlak. Dengan senyum dingin, Ratu Aruna kembali ke tahtanya, mengetahui bahwa kini tak ada seorang pun yang bisa menantang kekuasaannya. Tahta itu kini miliknya, dan tidak akan ada yang berani mengganggu kedudukannya lagi. Dan kini, ia hanya tinggal membayar janjinya pada bangsa lembut. Memburu perjaka setiap malam bulan purnama dan menyetubuhinya. Setelah itu, menggorok dan menyerahkan darahnya sebagai persembahan kepada bangsa lembut.